Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang telah menjadikan semua makhluknya, yang telah mengutus semua nabi dan rasulnya, dan yang telah menurunkan semua kitabnya sebagai panduan kepada umat-umat yang tertentu khususnya, dan amnya Al-Quran diturunkan untuk umat manusia seluruhnya. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah juga dikatakan nasi basyira wa nazira untuk semua bangsa dan kaum, bukan nabi dan rasul untuk satu-satu bangsa atau satu-satu kaum. Yang kami muliakan sahabat fadilah Tuan Guru Abdul Hakim bin Amir Abdad yang diundang khas daripada Jakarta, dan juga yang kita sama-sama muliakan Buya kita Ustaz Zainal bin Zamzam sebagai guru saya, dan juga Ustaz Rasul Dahari dan asatidz yang lain yang telah bersama kita pada malam ini. Dan tidak ketinggalan para semua jemaah ahli jatan kuasa daripada Pertubuhan Al-Qadim. Bagi pihak Al-Qadim, kami mengalu-alukan kedatangan semua tetamu kita, khususnya kepada Syekh Abdul Hakim bin Amir Abdad yang akan memberi sedikit peringatan kepada kita. Saya sebut sedikit kerana kuliah kalau 1 jam 2 jam memang sedikit ya. Sepatutnya kuliah ini dia 6 jam ya. Tetapi kita kadang-kadang rasa kalau terlalu lama terlalu beban kepada orang yang mendengar. Takut amanah itu tidak dapat dipikul oleh kita bersama. Bagi pihak Al-Qadim kita ucapkan terima kasih atas kesudian ya, Ustaz dan juga tetamu semua datang bersama kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada esok malam Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad akan bersama jemaah-jemaah kita juga dan semua masyarakat umat Islam di Sabdabi waktu makan malam, maghrib dan lepas maghrib kita makanan malam, dan terusnya ada makanan rohani dan minda. Dia ada 3 jenis makanan besok malam. Malam ini dia 1 saja ya. Malam besok ada 3. Dan sebagai ta'aruf ringkas, kerana Allah Subhanahu wa taala suruh kita berta'aruf, Sahabat Fadilah Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang datang khasnya daripada Jakarta secara ringkas saja, yang telah banyak menulis juga kitab-kitab, di antaranya kitab Masail jilid 1 sampai jilid 10, hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1 dan 2, pernikahan, risalah bid'ah, law kana khairan. Inilah beberapa di antara beberapa kitab yang pernah dikarang oleh Ustaz Hakim bin Amir Abdad. Di waktu yang sama bagi jemaah semua pada malam ini, tajuk yang telah dipikir sesuai sangat untuk kita jemaah ialah beberapa kaedah hadis. Bila kita sebut kita ini jemaah ahli sunnah wal jemaah, maka kita mesti kenal kaedah-kaedah hadis. Ahli sunnah otomatik dia akan jadikan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas sebagai panduan. Tetapi kalau ahli Quran belum tentu dia ikut sunnah. Orang Quran belum tentu dia ikut sunnah. Kalau ikut sunnah dia akan ikut Quran, dia akan ikut wasabiqun wal awwalun ya, minal muhajirin wal ansar. Dia akan ikut khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Jadi itulah yang akan insya-Allah kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita orang jemaah-jemaah umat Islam amnya yang sudah lama mengaji,
tentu sudah mempunyai adab-adab agama yang mantap, yang mana secara ringkasnya kita tahu di antara adab beragama telah diingatkan oleh Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului pandangan, opinion, pendapat sesiapapun atas firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan sabda Nabi adalah rujukan utama bagi semua jemaah yang mengaku saya ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dengan peringatan daripada kita pada malam ini dapat kita memantapkan lagi kepahaman kita apabila kita dapat memahami beberapa kaidah memahami hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita melewatkan waktu lagi, kita dengan hormatnya mempersilakan Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad untuk memberi tazkirahnya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, khususnya para asatidzah yang mulia, Al-Ustaz Zainal Abidin Zamzam, kemudian sahabat saya Al-Ustaz Rasul Dahri, dan Sahibul Bait Al-Ustaz Muhammad Hussein Abdullah As-Sini, Al-Ustaz Zamzam, hafizahumullah ta'ala, dan para hadirin, semoga Allah Jalla wa'ala tetapkan kita di dalam agamanya, hidupkan kita di dalam Islam dan Sunnah, hidupkan dan matikan kita di dalam Islam dan Sunnah. Al-Imam Ahmad kalau didoakan oleh seseorang, yakni semoga Allah menghidupkannya di dalam Islam atau mematikannya di dalam Islam, beliau senantiasa menambah wa ala sunnah, dan juga di atas sunnah, karena tidak setiap kaum muslimin berada di atas sunnah, tapi yang berada di atas sunnah pasti dia berada di atas Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaihi setiap kali didoakan semoga Allah menghidupkanmu atau mematikanmu, atau menghidupkan dan mematikanmu di dalam Islam
beliau menambah wa ala sunnati aidan, dan juga dalam sunnah. Karena sunnah itulah Islam, dan Islam itulah sunnah. Keduanya tidak akan pernah berpisah. Din yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan seluruh para nabi dan rasul untuk membawanya dan mendakwakannya, al-Islam. Secara khusus Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Islam. Penjelasan beliau adalah sunnah beliau. Dan pengambilan dari sunnah beliau adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, salat duha. Kemudian saudara ditanya, sunnah atau tidak? Sunnah atau bukan? Apakah ini sunnah atau bukan? Bukan hukum sunnah, bukan sunnah. Apakah perbuatanmu ini sunnah, masuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Saudara menjawab, ini sunnah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya lagi, mana dalil? Saudara mengeluarkan dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim misalnya. Jadi dalam arti ini sunnah lebih luas dari hadis. Pengambilan sunnah adalah dari hadis. Saudara masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Saudara ditanya, ini sunnah atau bid'ah? Saudara menjawab, ini sunnah. Mana dalil? Saudara bawakan hadis di Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Qatadah misalnya radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat tahiyatul masjid. Ini sunnah. Pengambilan dalilnya dari hadis. Karena itu setiap orang yang berada di atas sunnah, dia mempunyai dalil dari hadis. Tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis dia berada di atas sunnah. Akan saya bahas nanti ini pada Ahad besok pagi, perbedaan yang mendasar antara sunnah dengan hadis. Dan tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis berada di atas sunnah. Tidak sebaliknya. Ya. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai beberapa kaidah yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyibukkan diri dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama ibadah selain ibadah yang wajib. Telah berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, penulis kitab Syarah Bukhari, Fathul Bari, dan sejumlah kitab yang lainnya, dan beliau digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, bahkan Al-Imam Haqqan,
yang sebenar-benarnya imam. Beliau mengatakan di kitabnya Al-Matalibul Aliyah Bizawaidil Masanidil Thamaniyah, kitab Zawaid. Di muqaddimahnya beliau mengatakan, fa innal ishtighala bil ilmi, sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu din, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia itu kecil dari sesuatu yang paling kecil dan sangat mudah dan berkembang berjalan sesuai dengan tingkat berfikir manusia dari zaman ke zaman. Adapun ilmu din tidak pernah berubah sejak Allah mewahyukan kepada hambanya dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menyibukkan diri dengan ilmu din, khususan, kata Al-Hafiz, khususnya Al-Hadis An-Nabawi. Menyibukkan diri dengan ilmu, khususnya menyibukkan diri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min afdali al-qurbah, dari seutama-utama ibadah. Karena hadis dasar hukum Islam yang kedua setelah wahyu Al-Quran. Dan hadis merupakan wahyu. Kalau dia merupakan wahyu, maka dia terjaga dan terpelihara sama dengan terpelihara dan terjaganya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya, termasuk hadis. Kenapa? Karena hadis sebagai penafsir Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka oleh Rabb mereka. Allah langsung perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan kepada manusia tentang apa? Tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka, kepada manusia. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka mengerti. Dari sini kita mengetahui mustahil seseorang dapat memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran tanpa sunnah atau hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika hadis sebagai penafsir Al-Quran, hadis di sini dalam arti as-sunnah, ya, maka dengan sendirinya dia terjaga dan terpelihara. Kalau hadis tidak terjaga, terpelihara, maka kita tidak dapat mengamalkan Al-Quran. Karena hadis merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawanya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika al-hadis atau sunnah itu wahyu, maka tentu berada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Rabbul Alamin. Maka menyibukkan diri dengan ilmu secara umum. Di mana kaum muslimin pada hari ini, dunia Islam
disibukkan oleh duniawiyah. Berapa waktu yang mereka sisakan untuk menyibukkan diri dengan ilmu agama? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Berapa waktu yang kita sisihkan, yang kita telah siapkan, sediakan untuk kita menyibukkan diri dengan ilmu agama? Generasi yang dahulu dari para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para immah dan seterusnya dari zaman ke zaman, itu setiap hari menyibukkan diri dengan ilmu din, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan perkataan para sahabat, dan ilmu-ilmu Islam, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan kemudian ilmu usuluddin, usulul hadis, usul fiqh, usul tafsir, belum lagi lughahnya dan seterusnya. Mereka sibuk. Kita terbenam dalam kehidupan dunia, lupa akan ilmu din. Karena itu para ulama, ini saya bawakan saja perkataan Al-Hafidh karena ada kaitannya dengan pembahasan beberapa kaidah hadis. Menyibukkan diri dengan ilmu. Waktu kita dipenuhi, kita habiskan waktu untuk ilmu din. Khususnya al-hadis al-nabawi min afdalil qurbat. Seutama-utamanya. Kenapa dikatakan dari seutama beribadah? Karena dia berkaitan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari perkataan beliau dan perbuatan beliau, kemudian takrir persetujuan beliau. Kan hadis itu terdiri dari perkataan beliau dan perbuatan beliau dan takrir persetujuan beliau dan segala yang berkaitan atau yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa kaidah tersebut adalah: pertama, tadi telah saya jelaskan, sekarang saya akan tertibkan, bahwa al-hadis adalah wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Telah datang sejumlah dalil, di antaranya ayat di awal surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya, dengan kemauannya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di antara dalilnya lagi adalah hadis yang diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud dan lain-lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab. Alkitab apa? Al-Quran. Wa mithlahu, dan yang sama dengannya. Kalimat mithl menunjukkan persamaan.
Karena itu Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia Allah tidak semisal dengan siapapun juga. Dan dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Misal, sama. Wa mislahu ma'a. Dan yang sepertinya, yang sama dengan Al-Quran, yakni sama-sama wahyu, ma'ahu, turun berserta Al-Quran. Para ulama menafsirkan ini as-sunnah. Berarti dia merupakan wahyu yang sama dengan Al-Quran. Hanya perbedaannya, Al-Quran lafaz dan maknanya merupakan mukjizat. Lafaz-lafaznya dan maknanya merupakan mukjizat. Membacanya diberi pahala per hurufnya. Hadis, lafaz dan maknanya bukan merupakan mukjizat. Lafaz-lafaznya bukan merupakan mukjizat. Dan membacanya tidak seperti kita membaca Al-Quran, tetapi menyibukkan diri dengan mempelajari hadis, membaca hadis, maka tentu ini merupakan ibadah yang besar. Karena itu ahlul hadis, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para muhadditsin, baik lisan maupun tulisan. Ini keutamaan membaca dan mempelajari hadis. Berarti kaidah pertama bahwa hadis itu wahyu. Telah datang sejumlah dalil yang menjelaskan bahwa hadis itu wahyu. Di antara dalilnya lagi yang ketiga adalah sabda beliau. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari jalan Abdullah bin Amr bin As, dia biasa menulis segala sesuatu yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian manusia dari orang-orang Quraisy mengatakan, patutkah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau seorang manusia yang dapat berkata-kata dalam keadaan marah dan ridha. Maka Abdullah bin Amr bin As berhenti menulis. Kemudian dia memberitahukan, mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uktub, fawalladhi nafsi biyadihi. Tulislah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma kharaja minni illa haqqun. Tidak keluar dariku melainkan kebenaran, sambil beliau berisyarat ke mulutnya. Tidak keluar dari sini melainkan kebenaran. Kebenaran adalah wahyu. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, ada di dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Ali Imran, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Ketika as-sunnah al-hadis itu wahyu, maka mengingkarinya secara keseluruhannya, tidak mau berhujjah berpegang dengan sunnah dan hadis, jelas dia
menentang wahyu, menolak wahyu. Telah datang sebagian manusia dari zaman ke zaman, sebagaimana yang diberitahukan, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti akan datang orang yang menolak hadis Rasulullah SAW. Dan datang mereka muncul pada kali pertama pada zaman sahabat, kemudian lenyap, kemudian muncul lagi pada zaman Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Kemudian pada zaman kita muncul lagi orang-orang yang mengingkari hadis secara mutlak, pegang Quran saja, dan mereka menamakan diri mereka Qur'aniyin, orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran. Ijma' ulama bahwa mereka ini telah keluar dari Islam. Al-Imam Ibn Hazm di kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, kitab usul beliau, telah menyatakan terjadinya ijma' tentang kufurnya mereka ini. Ini golongan pertama yang menolak hadis secara keseluruhan, mutlak, tidak mau pakai hadis, Quran saja. Muncul kembali di Indonesia, pernah terjadi di Indonesia pada tahun 80. Pada tahun 80. Dan terjadi perdebatan dengan saya, dengan dua orang tokohnya pada tahun 83. Mereka sama sekali nggak mau pegang dengan hadis Quran. Lama-kelamaan mereka tidak salat, tidak saum, dan seterusnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka menolak hadis yang bukan hadis mutawatir. Mereka hanya berpegang dengan hadis mutawatir, hadis ahad tidak. Ini kelompok Khawarij, atau sebagian dari Khawarij. Mereka hanya berpegang dengan hadis-hadis mutawatir. Karena itu kaum Khawarij menolak adanya hukum rejam, karena hukum rejam tidak ada nasnya dari Al-Quran, yang ada di hadis. Walaupun asalnya ayat Al-Quran telah dimansuh ayatnya, hukumnya tetap ada. Kan pertama turun ayat tentang rejam, ada ayat tentang rejam dalam Al-Quran. Kemudian dihapus, dimansuh. Kita kenal dalam ilmu usul ada an-nasikh wal mansukh. Tetapi hukumnya tetap, lafaznya dihapus. Khawarij mengingkarinya. Ini kelompok kedua. Mereka menolak dengan sebab kejahilan, karena itu disesatkan oleh para ulama. Kelompok ketiga yang menolak hadis ahad sebagai dasar, untuk akidah, tolak. Hadis ahad tidak bisa, tidak boleh dipakai untuk akidah. Ini Mu'tazilah yang dahulu dan yang sekarang. Ini pun berada dalam kesesatan. Ini kelompok ketiga. Kelompok yang keempat menolak hadis dengan alasan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tidak semua hadis mereka tolak. Ada sebagian hadis mereka tolak. Yakni kalau mereka melihat ada sebagian hadis yang seolah-olah bertentangan dengan Al-Quran,
padahal tidak pernah bertentangan. Lalu mereka tolak, walaupun hadis itu di Bukhari dan Muslim. Ini terkena syubhat paham Mu'tazilah. Karena tidak mungkin sesama wahyu bertentangan, bertolak belakang. Tidak mungkin, mustahil. Al-Quran wahyu, hadis wahyu. Apakah sama-sama wahyu akan terjadi pertentangan, berlawanan? Mustahil. Akal mereka yang rusak, pemahaman mereka yang lemah, singkat, sedikit. Jadi kalau lihat ayat Al-Quran dan hadis, wah ini bertentangan. Siapa yang mengatakan bertentangan? Padahal Nabi SAW yang bersabda, orang yang paling alim terhadap Al-Quran. Ini kelompok yang keempat. Kelompok yang kelima, mereka yang menolak hadis dengan ilmu pengetahuan sains modern. Padahal hadis itu wahyu di atas segala-galanya. Karena Nabi SAW yang bersabda apabila hadis itu sudah sahih. Dan 5 golongan atau kelompok ini sebagiannya lebih berat dari yang lain. Dan yang pertama jelas telah terjadi ijma' bahwa mereka telah keluar dari Islam. Karena hadis itu merupakan wahyu. Karena itu para sahabat, apabila hadis telah sampai kepada mereka, baik mereka mendengar langsung dari Nabi SAW atau disampaikan oleh sahabat yang lain, mereka taslim. Tidak pernah mereka melawan dengan akal pikiran mereka. Tadi dibacakan ayat Al-Quran di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, yakni dalam menetapkan, memutuskan sesuatu. Ini kaidah yang sangat besar sekali, bahwa hadis adalah wahyu. Ini terkait dengan kaidah yang kedua, hadis terjaga dan terpelihara karena dia merupakan wahyu. Tadi beberapa ayatnya sudah saya jelaskan. Bahwa tidak keluar dari Rasulullah SAW melainkan kebenaran. Kaidah yang ketiga, Rasulullah SAW telah mengancam orang yang berdusta atas nama beliau. Larangan berbohong atau berdusta atas nama beliau. Ini dalam hadis yang derajatnya mutawatir. Beliau bersabda, sabdan yang sangat terkenal dan sangat dibesarkan oleh para sahabat, sangat diagungkan oleh mereka. Berpuluh orang sahabat meriwayatkannya, berpuluh imam mencatat hadis tersebut, ya Bukhari, Muslim dan lain-lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong, berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka.
Karena itu para sahabat sangat berhati-hati dalam hadis. Padahal mereka orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW, melihat langsung pada perbuatan beliau. Tetapi mereka sangat berhati-hati. Sebagian dari mereka mengatakan, saya telah tua, hadis itu sungguh berat. Sebagian lagi mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk menceritakan hadis yang banyak kepadamu. Tetapi saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sangat hati-hati. Sampai-sampai mereka mengatakan setelah membawakan hadis, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih begitulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sangat-sangat hati-hatinya. Karena itu para sahabat bangkit memeriksa. Bahkan Ali bin Abi Thalib, kalau mendapat hadis dari siapa, saya dari sahabat yang mana yang mengatakan bahwa saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda atau telah bersabda Nabi SAW, Ali memerintahkan orang itu untuk bersumpah. Sampai demikian. Ini pemeliharaan terhadap hadis Rasulullah SAW. Kecuali terhadap Abu Bakar As-Siddiq, Ali tidak menyuruhnya bersumpah. Dari sini kita mengetahui kedekatan dan kecintaan Ali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kepada yang lain membawakan hadis disuruh sumpah oleh Ali. Benar tidak Nabi SAW bersabda demikian? Bukan meragukan sahabat itu, tidak. Untuk memelihara sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian oleh atba'ut tabi'in, kemudian oleh para imam, mereka yang menyibukkan diri dengan hadis. Mereka melihat siapa yang membawakan hadis ini, siapa yang meriwayatkan hadis ini, orangnya terpercaya di dalam agama atau tidak, dia seorang yang berilmu dalam hadis atau tidak, dia kuat hafalannya atau tidak, dan dia dari siapa, dari gurunya dari siapa, diteliti sehingga dapat dikatakan belum pernah terjadi di dalam penelitian sejarah yang demikian ketatnya, penelitian riwayat selain yang ada dalam hadis. Orangnya diteliti, agamanya dan ilmunya. Sehingga dahulu ada 100 orang tabi'in, 100 orang tabi'in yang amanah, ma'munun, tidak diambil dari mereka satupun hadis. Kenapa? Dikatakan mereka bukan ahlinya. 100 orang tabi'in, tabi'in yang Allah puji dalam Al-Quran. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Siapa itu? Tabi'in sebelum kita. As-sabiqun al-awwalun al-muhajirin wal-ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Siapa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa yang pertama kali mengikuti mereka? Mengikuti al-muhajirin wal-ansar, at-tabi'in. Karena itu Nabi SAW mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, thumma alladhina yalunahum.
100 orang tabi'in tidak diambil riwayat hadis dari mereka. Kenapa? Mereka bukan ahlinya. Padahal mereka orang-orang salihin, tabi'in, khairun nas. Tapi bukan ahlinya dalam hadis, tidak diambil. Tabi'in. Kita hidup di zaman Ruwaibidah. Tampil berbicara tentang dia. Hatta orang yang paling jahil tentang hadis. Sangat ketat sekali, diteliti betul. Para imam duduk mengatakan, oh si fulan dhaif, si fulan thiqah, untuk memelihara hadis. Bukan menggibahkan manusia, tidak. Karena ini memelihara hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dijaga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, larangan membawakan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kalau dikatakan bahwa pada zaman kita tidak ada lagi orang yang memalsukan hadis, kita terima itu. Tapi tidak sedikit manusia yang membawakan riwayat-riwayat yang palsu. Jumlahnya ratusan dan ribuan dari hadis-hadis palsu yang dibawakan oleh manusia. Dan dilarang. Nabi tidak hanya melarang berdusta atas nama beliau, tapi Nabi SAW juga melarang membawakan hadis-hadis palsu atas nama beliau. Walaupun bukan orang itu yang membuat, tapi dia dianggap, dimasukkan ke dalam para pendusta. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur menurut istilah para ulama, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, man haddatsa anni bihaditsin, satu hadis saja, annahu kadhibun, sesungguhnya hadis itu dusta, orang memalsukan atas nama beliau, dia bawakan bukan untuk menjelaskan kepalsuannya, fahuwa ahadul kadhibin, kata Nabi SAW. Maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta, para pembohong itu, yang membuat hadis palsu dan dia yang membawakannya manusia. Dalam lafaz yang lain, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia termasuk salah satu dari dua pembohong yang membuat hadis palsu itu dan dia yang membawakannya. Dilarang oleh Rasulullah SAW membawakan riwayat-riwayat yang tidak sah datangnya dari beliau. Karena itu kaidah ini menerapkan kepada kita bahwa tidak boleh seseorang membawakan hadis kecuali telah diketahui hadis itu sah datang dari Rasulullah SAW menurut pemeriksaan para ahlinya dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis.
Kalau dia belum tahu, jangan dibawakan. Dikhawatirkan dia masuk ke dalam hadis yang pertama, man kadzaba alayya muta'ammidan, atau masuk ke dalam hadis man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang membawakan dariku sebuah hadis yang telah diketahui hadis itu palsu, dusta, dia bawakan juga, maka dia termasuk salah seorang pembohong. Nah, kaidah ini telah dilanggar secara besar-besaran. Siapa saja berani membawakan hadis, ada yang sah, ada yang tidak sah, ada yang palsu, ada yang tidak ada asal usulnya, ada yang munkar, bermacam beragam, karena tidak memelihara kaidah ini. Kalau mereka mengetahui kaidah dasar-dasar ini, tentu mereka akan berpikir sekian kali untuk membawakan sebuah hadis kalau dia belum mengetahuinya, sehingga hadis itu terpelihara, terjaga. Dan hadis-hadis palsu tidak banyak beredar, tidak seperti pada zaman kita hari ini dan hari-hari sebelumnya. Kaidah yang kelima di antara kaidah-kaidah hadis, kita dilarang atau larangan memberikan tambahan dari apa yang Nabi SAW sabdakan. Tidak boleh ditambah-tambah, karena hadis ini merupakan agama. Tidak boleh ditambah, diberikan tambahan-tambahan, baik secara lafaz maupun makna. Tidak boleh. Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di antaranya, "Idza haddathtukum hadithan fala tazidunna alayya." Idza haddathtukum hadithan fala tazidunna alayya. Apabila aku menceritakan sebuah hadis kepadamu, maka jangan sekali-kali kamu memberikan tambahan. Cukup itu saja, jangan diberikan tambahan. Karena Nabi SAW melarang memberikan tambahan terhadap hadis beliau. Hal ini menunjukkan bahwa hadis bagian dari agama. Hadis itu din agama. Dan di dalam agama tidak boleh kita memberikan tambahan-tambahan apa yang tidak ada dalam agama. Karena hadis bagian dari agama, dan hadis adalah agama. Kalau diberikan tambahan, maka tambahan itu akan masuk ke dalam bagian agama yang bukan bagian dari agama, sehingga manusia menyangka bahwa itu agama, padahal bukan bagian dari agama. Karena itu jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memperingati kita, "Idza haddathtukum hadithan fala tazidunna alayya." Apabila aku menceritakan hadis kepadamu, maka jangan sekali-kali kamu memberikan tambahan. Karena itu manhaj para sahabat
meriwayatkan apa adanya dari beliau. Dan sangat takutnya mereka, dan sangat hati-hatinya mereka, padahal mereka yang menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tabi'in, demikian juga atba'ut tabi'in, dan seterusnya dari para a'immatul hadis, para imam ahlul hadis. Sangat ketat, sangat teliti, dan mereka memberitahukan mana hadis yang sah dan mana hadis yang tidak sah, mana para pembohong dan mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang keliru dan mana orang-orang yang benar, yang tidak salah, mana yang sering salah, sering lupa. Diberitahukan untuk memelihara hadis, tidak peduli dari siapa saja, hatta dia imam ahlus sunnah. Kalau salah dalam hadis, buruk hafalannya, didoifkan riwayatnya. Demi untuk apa? Tegak dengan keadilan, dan demi untuk memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dia seorang imam ahlus sunnah, kedapatan dia dhaif dalam hafalan, lemah dalam hafalan, buruk hafalannya, maka ulama mengatakan dia sayyi'ul hifzi, buruk hafalannya. Kalau dia meriwayatkan hadis sendirian, tidak ada yang menguatkannya, maka riwayatnya dhaif. Contoh tentang ini banyak sekali. Untuk memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada seseorang, misalnya seorang rawi yang meriwayatkan hadis mengatakan telah menceritakan kepada saya si fulan, maka para imam kita bertanya kepada orang itu, kau lahir tahun berapa? Kau pernah tinggal di mana saja? Diteliti. Ya, sehingga nanti diketahui orang ini pembohong, telah berbohong atau benar. Sangat ketat sekali. Semuanya untuk memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pada zaman kita ini, kaum muslimin apabila mendengar hadis, orang membacakannya, dan dia bukan ahli hadis dan tidak ma'ruf sebagai ahli hadis, dan dia tidak membawakan siapa perawinya, siapa yang meriwayatkannya, tanya, siapa yang meriwayatkan hadis ini Ustaz? Hadis ini tercantum, termaktub di kitab apa? Kitab hadis apa? Atau di kitab yang mana? Karena setiap hadis sekarang telah ada riwayatnya. Rawahu Bukhari, riwayat Muslim, dan seterusnya. Ada sanadnya itu, jalurnya. Kalau tidak ada sanadnya, itu tidak ada asal usulnya. Saudara pernah mungkin mendengar hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku merupakan rahmat. Ini tidak ada asal usulnya. Tidak ada satupun imam yang meriwayatkannya dengan sanadnya, beredar dari mulut ke mulut, dari satu tulisan ke tulisan yang lain. Dan ini salah satu dari ratusan ribuan contoh.
Nah, karena tidak memelihara beberapa kaidah ini, masih banyak lagi yang lain. Tidak cukup waktu kita. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dimasuki oleh yang bukan hadis. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjaga sebagaimana mestinya. Dan siapa saja membawakan hadis, walaupun dia bukan ahlinya, walaupun dia tidak hafal atau dia tidak tahu, dia dengar-dengar saja atau baca-baca kitab ada di ini dia bawakan lagi, padahal itu salah. Karena ini berkaitan dengan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berbohong atasku tidak sama dengan berbohong kepada yang lain. Karena berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan perkataan itu sebagai syariat. Yang diikuti oleh manusia. Lihatlah hadis palsu itu, ikhtilafu ummati rahmah. Kan diikuti oleh manusia. Dan mereka menyangka bahwa ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lain-lain. Saya kira itu ikhwan dan akhwat yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya untuk meluaskan pembahasan ini, kita soal jawab tertulis pertanyaan akan saya jawab apabila saya. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Pertanyaan yang pertama tentang peristiwa Al-Hasan Al-Basri yang mengkritik pemerintahnya Al-Hajjaj secara terbuka menjadi dalil untuk menegur pemimpin kita pada hari ini. Pertama, mana riwayat yang menyatakan demikian? Mana yang bertanya? Ikhwan atau akhwat? Mana yang tanya? Mana yang tanya? Saya mau tanya riwayatnya. Dari mana dia dapatnya? Kalau ada riwayatnya, sah apa tidak riwayatnya? Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mungkin akan mengkritik seperti Khawarij yang ada pada hari ini. Mana riwayatnya? Yang tanya ikhwan, Pak akhwat, nggak tahu kita ya. Kalau ikhwan saya minta baca di mana? Pasti baca di kitab atau dengar ceramah tuh. Ya, jadi nggak ada riwayatnya. Kalau ada berikan kepada saya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai hukum gambar. Gambar maksudnya gambar yang bernyawa, manusia dan hewan. Itu dilarang. Dilarang. Kita menggambar makhluk hidup, manusia dan hewan. Itu terlarang.
telah datang sejumlah hadis sahih. Yang kedua, dilarang memajang di mana saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya membaca sebuah buku kecil berkait hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tahiyat. Penulis itu mengatakan lafaz tahrik dalam hadis Zaidah bin Qudamah itu syadz. Penulis itu merujuk kepada Sahih Ibnu Khuzaimah. Bagaimana Ustaz? Penulis itu sendiri yang syadz. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatakan seperti ini. Ketika tidak ada yang menyatakan seperti ini, yang ada sebaliknya. Kalau penulis seorang yang thiqah, maka riwayat dia bertentangan dengan riwayat yang jauh lebih thiqah dari dia, dan lebih banyak jumlahnya dari para ulama, dari para ahlul hadis, seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Qayyim, dan para immatul hadis. Gak ada yang mengatakan seperti ini. Karena itu seringkali saya katakan, dia yang mengatakan seperti itu yang syadz. Itu kalau kita katakan dia thiqah. Adapun di Sahih Ibnu Khuzaimah tidak demikian. Bahkan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis itu. Ini terjadi kekeliruan. Apakah yang bertanya yang keliru, yang nulis ini? Tanggung jawab ada pada dia, atau memang penulis kitab itu yang keliru? Saya akan menjawab sesuai dengan ini. Kalau penanya yang salah keliru, penanya yang bertanggung jawab. Tetapi yang sahih, yang benar, bahwa riwayat tahrik itu tidak syadz. Saya kira penulis tidak tahu siapa Zaidah bin Qudamah, imam besar yang dipuji oleh Imam Ahmad, orang yang kuat dan seterusnya. Ya, nah itu dia. Jadi kesimpulannya, tidak ada seorang pun ahli hadis setahu saya sampai hari ini yang mendhaifkan hadis tentang menggerak-gerakkan jari, kecuali di abad ke-15 ini, dari sebagian murid-murid Syekh Muqbil yang tidak masuk ke dalam kelompok para muhadditsin. Sementara para ulama kibar, Baihaqi, An-Nawawi, ini para muhaddisin, para immatul hadis, mensahihkan semuanya, termasuk Ibnu Khuzaimah. Ya, begitu. Jadi mereka yang melemahkan itulah yang syadz. Ada yang mendakwakan, mengatakan Syekh Albani mempelajari hadis tanpa berguru. Disebutkan beliau hanya mempelajari hadis dari pembacaan buku. Adakah benar? Kalau benar, apakah salah? Ini merupakan rahmat Allah, dan Allah telah mengarahkan, membimbing beliau, mengilhamkan kepada beliau untuk membaca hadis. Kemudian beliau menjadi ahlinya. Kalau benar, tetapi beliau telah diberikan ijazah. yakni ketika seseorang itu kalau benar itu ya, ketika seseorang itu sudah mempunyai ilmu agama, kaidah-kaidahnya, kemudian dia memasuki salah satu cabang ilmu tanpa guru, dia bisa mempelajarinya. Dia seorang yang ahli agama, tahu qawaidul syara', kaidah-kaidah ilmiah dalam agama. Bukan nol sama sekali, bukan kosong sama sekali, tidak.
Kemudian dia akan mempelajari salah satu bab, salah satu cabang ilmu sendiri. Dia dari pembacaan tapi dia berilmu. Bisa apa tidak? Bisa. Seorang ulama dia ahli tafsir, dia ahli hadis, dia ahli usul, tapi tidak ahli dalam ilmu faraid. Tahu ilmu faraid? Ilmu waris. Kemudian dia mempelajari sendirian. Boleh apa tidak? Boleh tidak? Boleh. Dia orang alim, sudah tahu. Adapun orang yang tidak kenal agama, tidak tahu ilmu agama, tidak belajar agama, dia memasuki ilmu agama, memasuki tanpa guru, ya tentu lebih banyak salahnya. Syekh Albani belajar dengan ayahnya pertama, belajar agama. Guru pertamanya adalah bapaknya sendiri. Karena bapaknya adalah tokoh agama di Albania yang kemudian hijrah ke Syria, Damaskus. Kemudian beliau mempelajari dengan beberapa orang guru. Berarti beliau telah memiliki dasar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati beliau kecintaan kepada hadis. Dan beliau terkagum-kagum membaca tulisan Sayyid Muhammad Rashid Ridha di majalah Al-Manar. Ketika itu ia membahas kitab Ihya Ulumuddin. Mulai dia tertarik dan terus. Jadi bukan orang yang asing dalam agama. Seperti tadi saya berikan contoh. Al-Imam Al-Ghazali lemah dalam hadis dan beliau mengakuinya sendiri, sangat jujur di kitabnya Qanun Ta'wil, Al-Qanun fi Ta'wil. Beliau mengatakan bidha'ati fi ilmi al-hadis mizjatun, barang daganganku, maksudnya perbendaharaanku, maksudnya ilmuku dalam ilmu hadis. Bidha'ati fi ilmi al-hadis, sangat sedikit sekali kejujuran seorang ulama. As-sidqu, sangat jujurnya, enggak ada gengsi, enggak ada apa. Saya tidak ahlinya dalam hadis. Karena itu maksudnya jangan ambil hadis dari saya. Bidha'ah, bidha'ah itu barang dagangan, perbendaharaanku dalam hadis dikit. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati al-imam kecintaan pada hadis pada akhir hayatnya. Kan dia mati lagi pegang Sahih Bukhari. Ulama mengatakan andai kata Allah memberikan umur yang panjang pada al-imam, maka dia akan tampil sebagai ahli hadis karena kecerdikannya. Pada akhir hayatnya dia mempelajari hadis. Tapi belum sempat menjadi ahlinya, dia telah wafat. Kejujuran. Jadi ahlinya belajar. Ulama tidak semuanya menguasai cabang ilmu. Ada sebagian ilmu dia tidak bukan ahlinya. Kemudian pada suatu saat dia ingin mempelajarinya. Kan ilmu itu kita pelajari.
Ada kalanya dengan guru. Bagi para ulama, mereka menggali sendiri, mempelajarinya. Jadi tidak ada halangan bagi Syekh Albani kalau andai kata seperti itu. Yang perlu ditanyakan adalah, yang perlu dilihat adalah apa yang Syekh katakan benar apa tidak? Benar. Dan ahli hadis bukan dia, ahli hadis. Melampaui orang-orang yang belajar dengan guru. Jadi imam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan di sini, bagaimana faedah bagi para pendakwah yang bermanfaat salaf untuk mendekati masyarakat awam dalam menyampaikan dakwah itu? Pertama-tama yang harus kita ketahui sekalian, ketahui bahwa dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini, dakwah fitrah. Kalau kepada orang awam kita sampaikan, kepada masyarakat kita sampaikan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memulai dari apa yang dimulai oleh para nabi dan rasul, insyaallah mereka akan terima. Disampaikan misalnya tentang tauhidullah, kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Pertama tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah. Larangan melakukan kesyirikan. Kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keutamaan ittiba'ur Rasul, ittiba' pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, tanpa mencela apa yang ada pada mereka, menyampaikan yang hak, menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka akan kembali insyaallah kepada fitrahnya yang asalnya. Jika seorang bayi dilahirkan, apa kalimat pertama yang perlu didengarkan pada bayi tersebut? Enggak ada. Tidak ada satupun hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW yang patut kita perdengarkan kepada bayi. Enggak ada. Hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaif dan maudhu, palsu, ada. Yang ada adalah ketika anak itu lahir, orang tua mendoakan keberkahan. Ya Allah, berkahilah dia. Ditahnik dulu, kemudian didoakan keberkahan. Itu ya.
Pertanyaan tadi saya katakan bahwa hadis adalah wahyu. Itu jelas. Kemudian jadi pertanyaan adalah bagaimanakah kita menafsirkan wahyu di zaman sekarang yang konteksnya agak berbeda berbanding pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat saya tangkap dari pertanyaan ini, bagaimana kita menafsirkan Al-Quran? Mungkin itu yang dimaksud. Bagaimana kita menafsirkan wahyu? Dengan wahyu. Tafsir Al-Quran, jalan yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran, jalan yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai wahyu ditafsirkan oleh Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dan, yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Al-Quran saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Karena di sebagian ayat dijelaskan secara global, secara garis besar, di sebagian ayat lagi dijelaskan secara terperinci. Jadi Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh wahyu yang lain, Al-Hadis. Ya. Karena Al-Hadis As-Sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran? Akan saya jelaskan pada Ahad besok insyaAllah ta'ala, karena ini tempatnya tepat. Besok akan dibahas. Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, karena mereka adalah orang yang paling alim terhadap Al-Quran. Kapan turunnya, di mana turunnya, kepada siapa turunnya, apa penyebab turunnya, mereka tahu. Nah, saya kira itu yang dimaksud oleh penanya. Kalau bukan itu, tanya lagi langsung. Kalau ikhwan yang tanya, kalau kurang tepat, antum bertanya. Tuh, pakai pengeras suara. Hadis. Kenceng dikit. Tapi hadis macam ada setengah tafsirannya pada zaman dahulu mungkin lain, tapi pada zaman sekarang konteksnya berbeza. Apa perbedaan? Contohnya seperti orang khilaf mengenai muzik. Khilaf mengenai muzik, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Itu penafsiran hadis gitu ya. Penafsiran. Ada yang mengatakan zaman Rasulullah dulu dia benarkan hiburan, tapi yang kata haram muzik, dia kata mainan alat bertani tak boleh. Mainan alat? Petani nggak boleh. Bertani. Oh, bernyanyi. Oh, gitar. Oh, bahasa Malaysianya apa? Bertali. Gitar, ya. Terus lagi. Bagus. Bagus. Jadi itu soalan saya. Yang lagi banyak hilang daripada zaman sekarang. Oh, musik gitu ya. Apa yang ditanyakan ini? Karena semua cuma untuk penamalan. Mungkin apa yang ditanyakan oleh Ikhwan ini itu tentang pemahaman itu sendiri. Karena satu dan contoh tentang hadis memahami
yang mentaati pemerintah. Ada yang mengatakan bahwa Jangan melebar dulu ke ini dulu. Nah, maksudnya ini Paham, saya paham. Jadi maksudnya konteks hadis itu mengikuti zaman. Kalau di zaman pemerintah zaman Tahu. ikut zaman Abbasiyah gitu. betul. Kalau zaman sekarang hadis ini mungkin tak sesuai gitu. Iya, itu yang saya katakan itu penolakan hadis dilihat juga dari perkembangan zaman. Dahulu bisa ditafsirkan ke sana, sekarang tidak bisa. Bisa dibawa dahulu haram, sekarang halal. Ya. Ini kaidah seperti ini, kalau pintu ini dibuka, maka nanti tidak ada agama. Dahulu mungkin beragama, sekarang tidak tepat. Dahulu mungkin Nabi Muhammad SAW diterima sebagai Nabi, sekarang udah gak bisa. Akan ke sana. Sahih tidak? Logikanya kan seperti itu. Dahulu musik itu haram, sekarang mengikuti perkembangan zaman tidak haram lagi. Ya, ini itu ekstrimnya seperti itu. Berbeda dalam memahami hadis itu sudah ke zaman dahulu. Tetapi dengan ilmu, berbeda ijtihad dalam memahami sabda Rasulullah SAW. Tidak terikat dengan zaman. Berbeda. Kita lihat hadis Bani Quraidah. Rasulullah SAW selesai perang Ahzab, beliau diperintah oleh Allah untuk ke Bani Quraidah. Maka beliau SAW bersabda kepada para sahabat, jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat pun berangkat. Di tengah jalan masuk waktu salat asar. Maka sebagian sahabat salat asar di tengah jalan. Sebagian sahabat lagi salat asar di Bani Quraidah. Terjadi perbedaan di dalam memahami hadis. Dan ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak mencela salah satu. Itu ruang ijtihad. Tetapi dengan ilmu dan berjalan sesuai dengan qawaid para sahabat mujtahidin. Dan hadis itu memungkinkan untuk berbeda tafsiran dari para mujtahidin. Tidak seperti orang-orang pada zaman sekarang, bukan mujtahid, dan hadis itu tidak masuk ke dalam penafsiran kesana kemari, itu malah ditafsirkan. Ini merupakan kesesatan. Karena itu dari dahulu tidak ada yang pernah berbeda dalam masalah musik dan gambar, nggak ada. Kecuali sebagian ulama yang tersalah dalam mendoifkan hadis itu, disangka doif padahal bukan doif. Dahulu para sahabat ada berselisih, berbeda penafsiran. Jadi perbedaan penafsiran bukan karena terikat dengan zaman dan waktu, tapi perbedaan tingkat ilmu dalam ijtihad. Dan sesuai dengan kaidah atau tidak. Lihat berbeda sahabat yang tadi, kan dua kelompok sahabat. Nabi SAW mengatakan bahwa jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata sebagian sahabat salat asar di tengah jalan ketika masuk waktu salat. Sebagian lagi tetap salat di Bani Quraidah, salat asarnya, walaupun telah keluar waktu asar. Nah, sebagian sahabat yang salat di tengah jalan itu melihat maksud dari sabda Nabi SAW, bahwa yang Nabi maksudkan bukan melarang kita salat apabila telah masuk waktu salat, tapi yang Nabi maksudkan agar kita cepat-cepat segera sampai di Bani Quraidah.
Sebagian sahabat yang sholat di Bani Quraidah itu melihat letterlock lafaz langsung sabda Rasulullah. Di belakang hari para ulama berselisih mana yang benar di antara dua kelompok sahabat ini. Yang sholat di tengah jalan ketika masuk waktu sholat, atau yang sholat di Bani Quraidah walaupun telah keluar waktu sholat asar. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam bin Taimiyah dan kawan-kawannya mengatakan bahwa yang salat di tengah jalan itu aqrab lis-shawab, lebih mendekati kebenaran. Karena mereka berpegang lagi dengan dalil yang umum dan mereka melihat kepada maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perselisihan, perbedaan demikian dibenarkan karena dari ahli ilmu, dari para mujtahidin. Yang kedua, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga, mereka tidak dengan sengaja mengajak kepada perselisihan, tidak dengan sengaja mengajak kepada perbedaan, tidak. Yang keempat, apabila terjadi kesalahan, maka mereka segera rujuk. Dan yang kelima, segala perselisihan harus dilihat sebabnya dan harus kita lihat mana hujjahnya masing-masing. Kalau yang misalnya yang diberikan contoh masalah musik, masalah main gitar, mana hujjah yang mengharamkan dan mana hujjah yang menghalalkan, dilihat. Kalau hujjah yang mengharamkan, hadisnya ada di Bukhari. Dan hadis itu sahih. Tidak ada yang melemahkan hadis itu kecuali satu orang, Al-Imam Ibn Hazm, yang keliru. Itu dengan ilmu dianya, dengan ilmu hadis. Amma yang selain yang hidup pada zaman kita sekarang ini, seperti Yusuf Qaradawi dan kawan-kawannya, ini para muqallidin, tidak punya bagian sama sekali dalam ilmu hadis, kecuali taklid semata kepada Ibn Hazm. Dan ini bukan ilmu. Kata ulama dan buat kayak innal muqallid laisa aliman. Ibn Hazm ia mujtahid, dia berijtihad walaupun salah dalam ijtihadnya, dan diserang oleh hampir sejumlah ulama banyak sekali. Karena hadis di Bukhari itu bukan dhaif tapi sahih, dengan penjelasan ilmu hadis. Kalau tidak cukup hadis ini, ada sejumlah hadis yang lain yang menunjukkan bahwa tentang haramnya musik itu. Al-ma'azib itu peralatan musik, ya gitar, ya piano, ya yang masuk dalam peralatan musik. Kecuali duf diperbolehkan saat adanya walimatul urus atau hari raya. Itu pun yang memukulnya wanita, bukan laki-laki. Kalau laki-laki ya seperti wanita. Kalau bernyanyi tidak terlarang secara mutlak. Dilihat dari apa yang dinyanyikan. Yang biasanya bernyanyi itu para wanita. Tapi kalau peralatan musik, iya, itu jelas. Kalau ditimbang dengan ilmu. Tapi kalau yang ditanyakan tadi bahwa itu berbeda sekarang, dahulu konteksnya penafsirannya dulu haram, sekarang bisa jadi, ini sangat berbahaya. Karena akan merusak dan menghilangkan agama nanti. Ini cara-cara kaum zindiq. Sekarang sudah tidak relevan lagi.
Seperti warisan, laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Dikatakan oleh kaum zindik ini, itu dulu saat wanita belum bekerja. Sekarang wanita-wanita bekerja, terutama di Malaysia. Iya kan? Wanita bekerja, baliknya. Kalau di Indonesia baliknya ibu rumah tangga. Di sini bekerja suami istri, ya kan? Baliknya begitu, itu adat mereka. Nah, sekarang sudah bekerja, sudah tidak relevan lagi ayat ini. Tidak sesuai dengan zaman ini. Dan nanti akan ada sejumlah lagi. Dan itu sudah dikatakan, sudah tidak sesuai. Ini nanti akan berdampak kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang Yahudi mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, betul, tapi khusus bangsa Arab. Dan pada zaman dahulu cocok. Jadi pintu itu kalau dibuka sangat berbahaya. Dan itu cara-cara orang-orang zindik memasukkan sesuatu ke dalam Islam, sehingga dapat merusak pemahaman kaum muslimin. Barangkali itu, wallahu a'lam. Saya kira cukup waktunya. Karena itu sudah capek saya kira. Sampai di sini, kita lanjutkan nanti besok pagi. Ini nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.